Pelapor kita namanya adalah Putri. Putri ini melaporkan ke kita kalau tunangannya sudah tidak ada kabar 5 hari ini. Selain itu yang bikin dia curiga adalah Putri ini menemukan tagihan bimbel. Bimbel ini kayak les, bimbingan belajar anak sekolah di dashboard mobil pacarnya. Ini bener nih alamatnya nih, menurut alamatnya ke rumah pelapor kita di sini. Ini tempatnya Putri. Sherlocknya gini, kita menuju ke rumahnya pelapor kita, tapi dari alamat yang dikasih itu membawa kita ke sebuah tempat yang agak menyeramkan. Lagi kita cari alamat, tiba-tiba daerahnya agak gelap begini. Apa sih bener nih, kok kayak banyak hutan-hutannya rumahnya? Gimana? Kita nelfon aja ya Mas ya? Ya ampun! Kayak apaan tuh? Kaget dong lihat cewek nongol di depan mobil mau kita tabrak. Gue turun yang apa ya? Saya turun, dia malah marah-marah. Maaf Pak. Hati-hati dong. Oh iya, maaf Pak. Itu orang tadi? Orang. Orang, cuman gue bingung kok tiba-tiba dia... Tadi apa sih? Arthur, dia nyebrang apa sih? Nyebrang tiba-tiba gitu aja. Dia yang salah, kenapa dia marah-marah ke kita? Iya, sampai ketok-ketok kap mobil gitu. Jadi rumahnya mana sih? Oh ini rumahnya udah mau nyampe. Sesampainya di rumah Putri, kita melihat ada 2 orang wanita sedang bertengkar. Dan itu adalah... Lu siapa sih? Itu apa sih? Ih, nggak mau, lu siapa ih? Mana Pak? Nggak ada. Lo tahu nggak ya, dia tuh udah Lo gila ya, lo siapa Fahri? Gue yang tunangannya Fahri. Oke, halo, Muna Putri, mana namanya Putri? Aku. Kamu Putri. Oke, maaf. Ini ada apa sih? Loh, Nggak tahu nih siapa. Loh, Bilang-bilangnya hamil katanya gara-gara Fahri. loh. Ternyata itu adalah Putri yang didatangi oleh seorang wanita. Dan wanita itu ternyata... Ini bukan yang tadi hampir kita tabrak. Maaf, saya nggak kenal sama Anda. Mana ya dia nggak ngaku bahwa tadi kita ketemu. Padahal saya yakin banget itu cewek yang tadi hampir kita tabrak. Oke, kita nggak kenal. Sekarang permasalahan Putri, kenapa ini ada orang marah-marah nih siapa? Dia tiba-tiba datang, terus dia bilang katanya dia hamil gara-gara Fahri. Kan ngaco ya. Gimana lo sembunyiin Fahri? Enggak gue sembunyiin. Lo jauhin Fahri, kalau enggak hidup lo nggak bakal tenang. Apaan lagi nih kamera-kamera? Udah sana. Itu orang yang tadi kan? Hah? Tapi yang ketemu lo Mas lagi. Lalu kan juga lihat tadi. Gue nggak turun tapi kan, gue nggak lihat mukanya dari dekat. Suaranya sama kayak laki. Gede gitu. Mas sama Mbak kenal tadi siapa? Enggak, tadi kita... Maaf, Pak. Hati-hati dong. Oh iya, maaf, Pak. Lo kenal nggak sih itu? Enggak, tadi dia teriak-teriak katanya dia hamil gara-gara Fahri. Oke, ini sekarang apa? Masalahnya apa sih Putri? Coba. Si Putri mulai bercerita tentang pacarnya atau tunangannya. Tunangan aku Fahri udah 5 hari nggak ada kabar. Terus pas kemarin aku ngecek mobilnya, aku ngeliat di dashboard mobilnya tuh ada SPP gitu, SPP bimbel. Ada kartu tagihan uang bimbingan belajar atau uang les. Iya. Buat anak-anak. Iya. Adiknya dia? Nggak punya adik. Jadi lo curiganya apa? Jadi tuh aku curiga kalau dia tuh selingkuh terus udah punya anak. Mobil itu suka dipakai sama kakaknya atau adiknya yang lain atau? Nggak mungkin, keluarganya tuh di luar kota. Keluarganya di Bandung semua, cuma ada Fahri doang yang di Jakarta. Oh, keluarga di Bandung semua, jadi Iya. Fahri doang di Jakarta. Jadi mobil Iya. itu tidak mungkin dipakai orang lain selain Nggak dia? mungkin. Jadi udah pasti itu punya dia dan yang bayar dia. Iya. Oke. Ada keanehan apa lagi? Iya, selama dia nggak ngabarin aku teleponin dia nggak angkat-angkat. Kayaknya aku di blok deh. Sosmednya? Udah di blok semuanya. Oh, kamu di blok sama Iya, sama di cowok blok. kamu? Iya. Oh, berarti dia udah enak sama kamu kali ya? Nah, lu kan udah tunangan, artinya kan lu udah kenal sama keluarga-keluarga dia dong, nggak ada keluarga dia yang lain yang lu kenal. Aku tuh sama dia cuma tunangan tuh gara-gara surprise doang, belum yang resmi gitu. Maksudnya? Surprise-nya. Tunangannya? Ala kalian gitu. Iya. Oh, bukan tunangan Belum keluarga. yang resmi secara keluarga. Ya berarti belum dong. Udah lah, kan udah tunangan udah pakai cincinnya juga. Yang ngasih dia, Iya. tapi keluarganya nggak ada. Nggak ada. Keluarga lo juga nggak ada. Nggak ada. Ya belum. Udah, tapi udah. Ya udahlah, oke udah. Sekarang ini aja deh.
apa tagihan SPP bimbelnya ada alamatnya, ada nomor telepon apa sih dong? Yuk, ini kan masih jam segini nih, ya. Ini baru jam setengah 7 malam. Oke, ambil alamatnya cepat. Kita coba langsung cek ke tempat bimbingan belajar itu, ya. Atas nama siapa itu, ya? Oke, yuk. Langsung kita ajak Putri menuju ke alamat yang tadi ada di tagihan iuran atau uang les tadi, bimbel. Ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Nama anak Tasya. Nama orang tuanya Vika. Vika nama orang tuanya? Vika siapa? Ya Vika. Oh ya Vika nama cewek, nama ibunya berarti. Nama bapaknya nggak ada di sini sih. Belum membayar tunggakan iuran bimbingan belajar selama 2 bulan. Oke, ya udah. Kita ini ada alamat sama nomor teleponnya, kita kesana aja deh. Kita pengen tahu itu yang namanya Tasya, itu anaknya siapa, dan tadi nama ibu itu siapanya Fahri. Lu bener-bener nggak kenal itu tadi cewek siapa? Aku nggak kenal mas itu cewek itu siapa. Bener-bener nggak kenal? Nggak kenal. Dan datang aja tiba-tiba kita dimarah-marah. Terus marah-marah teriak-teriak. Oke, dia yang bilang hamil lah. Jangan-jangan dia udah hamilin anaknya Fahri. Lagi kita menuju ke tempat bimbel atau tempat les itu tiba-tiba. Ya udah sekarang kita ke tempat alamat ini aja deh, bimbel yang tadi. Lah mas, itu mobilnya Fahri, tunangan aku itu. Oh itu? Lu ikutin dia kemana? Ikutin. Itu bener yakin itu nomor mobilnya nggak salah? Iya bener itu. Kita ikutin mobilnya Fahri. Ini kayak kebetulan banget. Ini udah kayak film India. Kok tiba-tiba bisa di tengah jalan kita ketemu mobilnya Fahri. Padahal kita lagi nyelidikin Fahri dan Fahri itu udah nggak ada kabar selama 5 hari terakhir ini. Lo nggak tahu di jalan daerah mana nih? Nggak tahu. Ini dari mana aja aku juga nggak tahu. Sampai akhirnya mobil Fahri berhenti di sebuah rumah besar. Oke, dia masuk ke dalam garasi. Wah, jangan-jangan dia nggak ada kabar, dia pacaran sama cewek orang kaya nih. Iya nggak? Iya, bisa jadi. Rumah gede gini. Makanya dia ninggalin lu. Loh. Tapi itu banyak anak-anak. Oh iya kok banyak anak kecil sih? Cium tangan sama laki lo. Oke. Tapi ini siapa ya? Itu anak-anak siapa? Salim, terus akrab banget. Dikasih duit. Sampai tiba-tiba dari dalam rumah tersebut keluarlah Lah itu cewek siapa? lu gak kenal tuh cewek? Enggak. Seksi sih ya, cantik ya. Iya sih. Itu bawa anak kecil juga gitu. Jangan-jangan Tasya itu lagi mas. Hah? Ada di surat SPP itu loh. Oh tadi orang tuanya Tasya. Ya Tasya, orang tuanya namanya tadi siapa tadi? Vika. Itu mungkin Vika kali. Iya. Perlakuan Fahri terhadap anak yang tadi keluar sama wanita tadi itu berbeda dengan anak-anak lain. Di sini Fahri tuh hangat sekali dengan anak ini. Itu anak siapa? Siapanya Fahri? Apa ada hubungannya dengan tagihan uang bimbel atau uang les yang ada di dashboard mobilnya Fahri? Itu masuk mobil Fahri tuh. Wah, anak itu mau masuk mobil Fahri. Apa kita turun aja nanya? Tapi kalau kita turun nanti Fahri nggak ikutin Fahri aja deh, ikutin Fahri deh. Ikutin Fahri. Mas itu anak siapa tadi? Ya nggak tahu, ini kita juga masih cari tahu. Terus tadi tempat tadi tuh banyak anak-anak, kita juga nggak tahu. Apa mungkin dia udah nikah terus itu anak dia? Tapi tadi ceweknya dewasa banget ya. Iya tapi nggak mungkin lah mas kayaknya. Apalagi udah jadi tulangan lo kan? Tuh, dia berhenti. Sampai di sana, kalau gue lihat sih, Fahri tuh kayaknya emang akrab banget gitu sama anak ini. Kayak hubungan ayah sama anak gitu. Deket banget. Dan gak lama Fahri mengantarkan anak ke tempat bimbel, Putri langsung ciduk di situ juga. Mau turun aja mas. Mau kemana? Aku mau turun. Tunggu dulu. Ya ampun. Dan ternyata pas saat Fahri melihat Putri, reaksi dia adalah, Kamu kemana aja 5 hari nggak ada kabar? Apa nih main kamera? Kamu kenapa? Kamu jelasin ke Banyak aku kamu urusan, kemana banyak aja? kerjaan. Kamu kemana aja? Kerjaan apaan? Kamu curiga sama aku? Ya iyalah. Kamu ngira aku selingkuh? Ya iyalah itu anak siapa? Maksud gua ngapain lu pakai kayak gini? ya wajar lah, lu 5 hari nggak ada kabar.
Urusan Mas Uya apa? Ya urusan saya bantu dia. Nggak bisa gini, saya nggak suka ini. Maksudnya apa dipublish kayak gini? Ya, tanya tunangan lo dong. Sama aku, kamu berdua sama aku. Nggak usah bawa kamera. Apa sih? Ya aku minta tolong sama Mas Uya. Biar apa? Ya biar selesai. Lagi 5 hari nggak ada kabar. Bisa kamu berdua aja. Ya kamu nggak ada kabar gimana cara ngomongnya? Kamu yang pikirannya aneh-aneh buat aku. Putri langsung nanya ke Fahri, tapi Fahri nggak jawab apapun. Dan nggak lama dia malah angkat telepon. Ya itu anak siapa? Anak itu siapa? Wah, lu ya, lu anak cewek siapa sih? Oh. Ya, oke, saya segera ke sana. Siapa? Udah deh, nggak usah ngikutin deh. Fahri! Udah rusak. Ih, Fahri apaan sih? Nggak mau! Fahri! Nggak usah ngikutin gua lagi. Ih, apaan sih? Nggak mau. Fahri pergi tanpa penjelasan dan kita juga belum mendapatkan informasi atau kejelasan. Anak itu siapa? Siapanya Fahri? Dan wanita tadi siapa? Tapi Fahri keburu pergi. Itu kan pasti tadi itu anaknya. Loh, kan dia belum jawab, nggak bilang tadi. Ya buktinya kan dia meninggal, berarti itu anaknya dong. Iya sih, jadi langsung buru-buru pergi aja belum. Tapi kan dia pergi gara-gara terima telepon tadi. Berarti apa siapa? Ya udah nggak tahu, kita ikutin aja dia pergi kemana. Kayaknya dia emang menerima telepon penting dan dia harus ke tempat ini. Ya kita nggak tahu mau kemana. Oke, ini kan udah hampir jam 7, hampir setengah 8 loh. Ini jam segini emang ada bimbel les jam setengah 8, jam 7 itu ada ya? Ada. Ada ya? Ada jam anak sekarang mah jam sampai jam 9 malam ya masih ada. Iya, ya berarti nanti juga dia akan jemput lagi dong berarti itu anak. Kalau emang anaknya ya. Iya benar. Oke, sekarang kita nggak tahu dia mau pergi kemana sih. Udah ikutin aja, aku nggak mau tahu, pokoknya kita harus ikutin. Iya oke. Ternyata mobil Fahri mengarah ke kantornya Fahri. Lah kok nyarah ke kantornya Fahri sih? Ke kantornya malam-malam ngapain? Jangan-jangan dia sama teman kantornya yang namanya Jenny. Jenny, emang Jenny itu siapa? Jenny tuh temennya dia gitu deh. Kenapa lo bisa curiga sama dia? Karena kalau urusan kerjaan sering banget sama Jenny. Tapi yang tadi cewek, yang tadi siapa? Yang tadi aman? Anak kecil tadi. Oh, gak kenal. Pasti ibunya anak kecil itu kan? Terus dia... Banyak banget. Oke dah, kita ikutin aja. Bener nggak di ke kantornya? Pelapor kita Putri curiga kalau Fahri ini bertemu dengan Jenny. Jenny itu adalah teman kantornya Fahri yang menurut Putri dicurigai sebagai selingkuhannya Fahri di kantor. Itu Jenny tuh bener Eh. tuh. Tim suruh turun dong satu ngedekat biar kita dengar mereka kalau... Soalnya mereka masih ngobrol-ngobrol di depan mobil, mereka belum masuk. Tim mendekat bawa penyadap. Lalu kita minta kru kita untuk turun mendekat dengan alat penyadap. Jadi kita bisa mendengar pembicaraan mereka. Tuh kan mas, mereka nggak harus masuk, mereka ngapain coba berduaan? Pasti mereka tuh pacaran. Iya, dia ngobrol di depan mobil. Coba, nah ini udah masuk nih suaranya nih. Sampai kita mendengar sebuah pembicaraan yang isinya adalah... Tadi aku mampir dulu, terus beli ini. Lucu nggak? Pasti buat gede hal ya. Iya, lucu nggak? Kok lucu sih? Cocok nggak sih kira-kira? Baby Al. Baby Al siapa? Lah, Jadi jangan-jangan Fahri punya anak sama si Jenny. cocok buat baby Al. Gue denger mereka tuh nyebut-nyebut nama Baby Al. Siapa ini Baby Al? Apa jangan-jangan ini bayinya Jenny atau bayinya Fahri? Ya udah, kita kayaknya harus ke sana deh. Kita udah telat nih. Yuk. Oke, mereka cabut tuh, mereka jalan. Pak ikutin dong, Pak, cepet Pak. Ya, kita ikutin. Yuk, jalan. Cowok lo nggak pernah curiga sebelumnya ada hubungan antara Jenny dengan cowok lo? Gue curiga soalnya mereka tuh tiap hari berduaan. Berduaan, tapi Katanya bilangnya urusan kerjaan. Oke, tapi kalau urusan kerjaan kayaknya obrolan mereka terlalu intim tadi ya. Terus ngomongin soal baju bayi. Baby Al tuh berarti udah punya bayi dong. Iya. Bayi siapa gitu? Ya minimal yang cewek punya bayi, tapi kan... Kayak saya juga penasaran sama Putri. Kenapa lu 5 hari nggak ada hubungan dengan pacar lu nggak datang ke kantornya? Dan Putri bilang dia udah ke kantornya. Dan kata orang kantornya, nah tadi kan lu kantornya, lu tahu kantornya kan? Nah lu ngecek ke kantornya nggak 5 hari ini? Ngecek, masa kata kantornya dia cuti 5 hari? Walaupun dia cuti, kenapa dia bela-belain balik ke kantor jemput Jenny itu? Pasti punya hubungan spesial dong.
kita makin bingung dong. Nah, sekarang intinya adalah dia nggak ngubungin lo gitu. Enggak. Artinya, lo kekasih yang tadi anggap lo udah gak cinta lagi sama lo. Apaan sih Mas Yuya ngomong kayak gitu sih? Ya kalau lo masih dianggap kan dia ngubungin lo. Bener ya? Dia ngeblok lo, namanya dia udah sebelah malu, udah benci malu. Ah, nggak mungkin, apaan sih Mas Yuya? Ya jangan-jangan lo yang selingkuh kali. Enggak. Dan kita ikuti lagi mereka berdua pergi kemana. Sampai ternyata ini yang membuat Putri syok, kita semua kaget. Mobil mereka masuk ke dalam. Nah, ini tempat apaan, Mas? Tempat apa sih ini, Sis? Hah? Mas, kok kayak hotel? Ini hotel. Oh iya hotel tuh, lihat tuh. Tuh kamar-kamarnya tuh. Iya. Ke hotel berdua malam-malam ngapain? Ya nggak heran kalau Putri langsung melabrak mereka. Saat Putri memanggil Fahri. Fahri, lo ngapain ke hotel? Ngapain lagi di sini? Lo ngapain ke hotel malam-malam gini? Aku ada urusan. Urusan apaan malam-malam gini di hotel, Aku mau Fahri? meeting di sini. Meeting apaan jam segini? Aku nggak percaya. Lu meeting di hotel sama siapa? Gue sendiri. Sendiri. Fahri nggak ngaku, dia berdua jelas-jelas di dalam mobil itu ada cewek, si Jenny, teman kantornya. Dia nggak ngaku tiba-tiba. Benar lo sendiri. Nah, ini siapa? Aduh, ini Jenny kan? Nggak tahu Jen. Gak bisa dibendung lagi amarah Putri. Dia marah-marah. Dia juga menanyakan soal baby Al, soal baju bayi tadi. Lo ngapain sama Fahri berduaan? Bisa mau meeting sama Fahri? Meeting apa jam segini di hotel kayak gini? Please, ini urusan hidup gue, ini kerjaan gue, nggak usah ganggu-ganggu gue lagi. Sebelum ini lo tadi kabur gitu aja, nggak soal kerjaan tadi. Iya, lo iya. nggak Lo jawab. tanya tuh anak pertanyaan siapa dia. itu belum? Itu kerjaan gue. Kerjaan apa? Iya. Kerjaan lo nganterin anak-anak bimbel. Itu siapa? Oh, oke. Lo tadi bukan nganterin anak dia bimbel bukan? Enggak, bukan. Dan saat Fahri mau menjelaskan, tiba-tiba dari dalam hotel muncullah. Di sini saya sama bos saya meeting, ya. Tolong jangan ganggu, ya. Mohon jangan ganggu. Ada apa nih, Pak? Pak, maaf Pak. Ada apa nih? Pakai kemeja segala nih, ada apa? Jadi ternyata memang kita yang salah sangka. Jenny udah keburu nafsu sih. Kamu urus ya. Ngapain ribut tempat meeting? Tolong selesai. Tri, ini semua gara-gara kamu. Apaan sih kok gara-gara aku sih? Kamu bikin berantakan kerjaan aku aja. Kamu nggak ngasih kabar ke aku. Please, ada waktu buat kamu, ada waktu buat kerjaan aku. Gak usah ikut yang aku lagi. Apa sih? Fahri, ih. Wah ini malu nih kita nih. Tapi yang malu ya Putri lah. Saya mah setengah malu doang. Kan yang labrak duluan dia. Maksudnya ini gimana sih kok jadi kayak gini? Lah, kan lu tadi mau ngelabrak. Terus gimana? Ya lu curiga. Ternyata meeting. Cuman Ya, saya tahu mas pas saya meeting di hotel. Emang saya salah mas mikir kayak gitu? ya nggak salah sih. Iya sih. Malam-malam ke hotel berdua ya. Ya lu pikiran lu udah kotor berarti. Karena Mas Uya kesel, ya soalnya Putri tuh salah. Dia salah persepsi gitu tentang Fahri dan juga Jenny. Mas Uya langsung masuk ke mobil dan Putri minta tolong, masih minta tolong untuk kita nunggu Fahri sampai keluar. Karena dia masih yakin Fahri dengan Jenny itu pasti ada sesuatu. Gue yakin deh mereka pasti ada apa-apa. Lo yakin? Ya iya tuh tadi ngomongin masalah baju bayi apa? Iya juga sih. Terus lo maunya gimana? Ya pokoknya nggak mau tahu harus selesaiin nih. Iya maksudnya nunggu gitu. Iya harus nunggu pokoknya nggak mau tahu. Ya udah kita bilang Mas Uya deh. Mas Uya, masih curiga nih. Cowoknya pasti ada apa-apa di Ya dalam. udah tungguin aja di dalam. Ya udah yuk. Dan benar aja, nggak lama kemudian Fahri keluar dari hotel itu sendiri. Kan mas Fahri keluar tuh. Oke, dia keluar sendiri. Nah berarti kan intinya kan lu salah, orang dia keluar sendiri. Jenny masih di dalam kan sama bosnya.
Oke gini, ikutin aja, mundur, ikutin. Jenny-nya nggak ada. Artinya bener, kita salah sangka. Fahri keluar sendiri, berarti Jenny di dalam masih meeting sama bosnya. Kita ikutin mobil Fahri. Mobil Fahri kembali lagi ke tempat les tadi, ke tempat bimbel tadi. Ini kayaknya mau jemput anak tadi. Dan sampai di sana, yang kita lihat adalah... Mas, kita ngapain ke tempat bimbel ini lagi? Pasti dia tuh jemput anaknya. Ya oke, kita tunggu aja deh. Ya itu kita belum tahu tuh anak siapa karena belum terjawab tadi. Oh ya benar, itu anak yang tadi ya. Bukan digendong-gendong lagi. Bukan, itu kan cewek yang tadi di rumah. Oke, itu cewek yang tadi di rumah ya? Iya, Oke. Loh, mereka kayak berantem tuh ya? Loh, ini berantem soal apa kira-kira Jess ya? Apa karena salah jemput ya Mas ya? Nggak tahu deh, tapi anaknya dibawa pergi sendiri sama si cewek. Fahri ditinggal nih, bener nih? Dia ditinggal dia. Ditinggal Fahri sendiri. Mobil Fahri jalan. Namun baru saja mobil Fahri jalan tiba-tiba... Itu mau nabrak? Nah, itu nabrak ya Fahri ya? Cewek bukan tim kita kan? Dia nabrak satu orang wanita yang kita nggak tahu nih, itu cewek yang Fahri kenal atau enggak. Kok dibawa pergi? Saya juga ikut bingung. Saya masih berpikir sama dengan Jessica, itu cewek kenalan atau bukan. Cuman kalau dari gestur tubuhnya, mereka nggak kenal. Cuman kok mau masuk ke dalam mobil Fahri? Kita penasaran, kita ikutin mobil Fahri. Kita ikutin. Sampai akhirnya berhenti di sebuah rumah. Oke, ini ceweknya diantar ke rumah ini rumah berarti rumah ini cewek kali ya. Ini bukan rumah cowok lo pasti ya? Bukan. Tapi itu cewek temennya atau bukan ya? Nah ini, enggak, tapi kalau gue rasa sih nggak mungkin. Tadi kayak ditabrak dia. Waktu ditabrak kan udah jelas dia kayak minta maaf tuh, kayak nggak, bukan kenal. Iya sih. Dia kenalan di sini. Nah, lihat tuh, mobilnya udah pergi. Dan disitulah kita kaget, kita syok setelah Fahri mobilnya pergi. Itu cewek mau masuk ke dalam, tapi yang keluar dari rumah tersebut adalah... Tapi cowok lo baik juga ya. Saya sampai nganterin ke rumah gitu Mas ya. Iya. Tunggu. Loh, yang bukain pintu gerbangnya? Loh, itu kan cewek yang tadi. Bajunya sama. Ternyata cewek misterius yang ditabrak oleh Fahri itu kenal dengan wanita yang ngelabrak Putri di rumah tadi. Yang tadi marah-marah di rumah lo? Iya. Yang tadi di mobil kita. sebenarnya hampir kita tabrak. Kok mereka ketawa-ketawa gitu sih? Pasti ada sesuatu nih. Gak beres nih Mas. Terus si cewek misterius ini dikasih duit sama cewek yang udah ngelabrak Putri. Ada hubungan apa mereka? Loh, itu dikasih duit apa? Ini kayak cewek tadi, ini berarti kayak cewek ini dibayar nih sama suruhannya. Nah, berarti fix ada hubungan antara cewek ini dengan laki lo. Nah, dia nyuruh cewek yang baju merah ini untuk, nah apa kita nggak tahu nih. Tunggu, mereka masuk. Ini kita turun aja deh, kita cari tahu nih rumah siapa nih. Kita turun, kita ketok itu rumah. Saya pengen tahu siapa isi rumah itu. Itu ada motor 3, artinya di sini minimal ada 3 orang nih. Misi. Malam, assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Misi. Ini pura-pura gak denger apa ya? Gak ada yang nyaut, gak ada yang keluar dari rumah tersebut. Tapi saat kita masih di depan pagar,
Tiba-tiba pundak saya ditepok. Ngapain mas di rumah saya? Astagfirullahaladzim. Ngapain mas di rumah saya? Astagfirullahaladzim. Kalian ngapain kesini? Kok bisa muncul di belakang kita? Jelas-jelas tadi kita lihat dengan mata kepala, mata, ubun-ubun, kaki, leher, semua saya lihat. Itu cewek masuk ke dalam sama cewek yang baju merah. Gak ada lagi pintu keluar, kok bisa muncul di belakang? Lu dari mana? Malam ya? Orang gue baru datang. Kalian ngapain kesini? Kita cuma nggak maaf, kita nyari alamat. Alamatnya salah kali ya? Udah pergi sana. Enggak, bukan alamatnya yang sana kali. Pergi ngapain? Oh salah sih, ini kali alamatnya. Lo ngerasain aneh gak sih? Gue pengen merinding gue. Tadi dia ada. Gue lihat juga kan Lihat dia masuk ke dalam. Lo lihat kan mas? Enggak, gue masih bingung. Ya udah deh. Pulang dulu deh, gue puyeng kepala gue. Udah, pusing saya. Saya nggak tahu hubungan cewek baju putih tadi dengan cewek baju merah atau pink. Saya nggak tahu merah apa pink sih tadi. Saking saya pusingnya. Kita sudahi saja untuk hari itu. Hari berikutnya kita berinisiatif untuk menunggu di tempat bimbel yang kemarin. Karena jam segini harusnya kalau memang itu anaknya Fahri, dia akan menjemput anak itu kembali. Sekarang kita nunggu lagi di sini di tempat bimbel yang kemarin, tempat les yang kemarin, anak yang kemarin. Karena udah pasti jam segini dia waktunya jemput tuh anak ya kan. Benar, kemarin jam segini ya dijemput ya. Dan menurut tim kita yang sudah mengintai dari tadi, anak itu sebetulnya sudah diantar ke sini tadi. Oke. Berarti sekarang waktunya dia menjemput sebentar lagi. Oke, jadi kita tungguin aja di sini ya. Oke, dan gue masih penasaran sih, apa ya rentetan peristiwa yang kemarin gitu kan. Cewek yang kemarin mau ditabrak sama pacar lo itu siapa? Dan apa hubungannya sama cewek yang misterius yang sempat Labrak lo di rumah. ngelabrak lo di rumah, dan menurut gue itu yang sempat kita tabrak untuk menuju ke rumah lo. Iya benar. Kita nunggu kedatangan Fahri di bimbel itu. Tapi tiba-tiba kameramen kita teriak. Apa ya? Kayak suatu hal yang bener-bener membuat gue itu nggak habis mikir gitu loh. Iya. Ya Allah. Apa sih? Apa di belakang itu? Apa sih? Hah? Apaan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi di belakang mobil itu hilang, nggak ada orang. Itu. Copot jantung. Itu apaan sih? Kok hilang? Cek dong. Ayo, cek dulu. Coba. Lagi kita bingung, tiba-tiba di seberang jalan. Tadi kita lihat di sini kan? Terus tadi yang kita lihat apaan? Kayak gitu. Di sini. Bisa jadi mungkin dong. Mbak. Halo Mbak. Mbak. Ini cewek nongol lagi nih. Dipanggil sama Mas Uya, gue juga manggil. Dan suara kita itu keras. Jadi gue yakin dia dengar. Tapi dia benar-benar menghiraukan kita semua. Dan dia jalan lurus aja. Bukan yang cewek yang kemarin ya? Iya ya. Cewek yang kemarin kan Mas? Yang kemarin kan? Yang labrak lo? Iya, yang labrak Yang kemarin juga di rumah itu kan? Bajunya sama. Tapi kenapa dia nggak mau lihat kita ya? Hah? Terus kenapa dia muncul di mobil kita? Coba. Mbak. Loh. Mana? Loh. Itu orang yang kemarin bajunya masih sama. Itu orang nggak mandi apa gimana sih? Bau nggak tuh badan? Cepet banget hilang. Bajunya sama kan? Iya. Sama kayak kemarin Mas, masuk ke rumah gue. dia dari sini hilang tiba-tiba dari sana. Terus ke sana hilang. Dipanggil nggak nengok. Ini manusia super apa sih? Terus gak lama dia hilang lagi. Ih, kok sampai merinding deh. Itu cewek siapa sih? Ini kita diteror pas ini. Gak ada pohon. Ini pasti diteror deh. Lu ada masalah sama orang nggak? Nggak ada lah ya kali. Oh, tapi kalau kita ngikutin mobil kita, lo kali Mas Uya yang ada masalah. Enggak, orang kemarin udah marah-marah di tempat dia tuh cewek. Nah itu mobil tunangan aku Mas Uya. Oke, dia datang kan, berarti dijemput kan? Bener, berarti dia jemput. Lah itu kok anaknya langsung meluk gitu sih, langsung meluk Fahri. Iya, anaknya kali. Masa iya punya anak? Iya. Anaknya berarti. Nggak mungkin. Ya tapi kalau ngelihat kayak gitu dijemput terus dipeluk ya anaknya lah.
Ya nggak sih Mas? Gue Iya. fix sih anaknya. Gue Iya, yakin sih anaknya. iya, mereka cabut, ikutin deh. Ayo Pak, ikutin deh Pak. Ikutin yuk. Kita ikutin, dia berhenti di pinggir jalan. Tunggu. Dia stop. Ngapain berhenti di pinggir jalan nih? Tunggu, ini apa ya? Tuh dia turun tuh. Tuh anak ini diajak turun. Iya tuh ke warung tuh. Tim turun tuh, suruh mendekat. Biar kita bisa dengar. Ternyata dia mampir ke sebuah warung dan dia mengajak anak ini untuk jajan. Oh iya tuh dijajanin tuh, ngapain coba? Anaknya lah udah pasti fix. Gak mungkin lah. Gak anaknya sih, dari tadi gue ngeliat sih kira-kira. Kepalanya digitu-gitu kan. Oh iya. Nggak mungkin lah masa iya anaknya. Bisa jadi ya, berarti kalau prediksi umur laki lo segitu ya dia dulu punya anak, nikahnya mungkin kalaupun dia pernah nikah umur 18-17. Ya mungkin dia udah muda ya Mas ya? Iya, yang si cewek kemarin tuh kita lihat ya mantan istrinya. Ya mungkin. Tapi dia nggak bisa cerita apa-apa kok sama aku. Ya atau iyalah, jangan-jangan nggak mungkin cerita sama atau lo. jangan-jangan nggak mungkin cerita karena bukan mantan istrinya. Itu istrinya. Dia istrinya adalah tante-tante. Terus dia ngapain tunangan sama aku? Ya mungkin lo cuman Ya, dia mainan doang. Masa iya sampai tunangan? Ya lo juga tunangannya belum resmi, orang tua lo aja belum ketemu. Apaan sih udah resmi? Ya itu Iya. baru lo resminya. Namanya tunangan resmi itu adalah orang tua, keluarga, ketemu keluarga gitu loh. Itu baru tunangan. Itu juga belum tentu bisa nikah, bener nggak? Yuk, di jalan. Iya, yuk, naik lagi, yuk. Kita ikutin lagi mobil Fahri dan ternyata mobil Fahri kembali ke rumah besar yang kemarin. Nah, tuh kan mereka berhenti lagi, mereka berhenti lagi di rumah yang kemarin. Oke. Nah, ini rumah siapa? Ini kesempatan buat kita tahu ini rumah siapa, ya. Itu cewek yang kemarin siapa? Dan Anak itu siapa? Dan di dalam rumah tersebut kita lihat Fahri sedang bersama dengan wanita yang kemarin dan mereka Nah, menurut gue sekarang kita nggak boleh nunda-nunda lagi. Iya, kita turun aja ya. Yuk, langsung. Langsung kita labrak turun dan Fahri pun kaget saat melihat kita datang bersama lampu-lampu dan tim. Fahri, ngapain? Kamu ngapain di sini? Kamu Ini ngapain cewek di sini, siapa? Mas? Ini cewek Kamu siapa? ngapain Ini siapa? Kamu tahu ini dia siapa? Enggak, siapa? Oke, Jelasin. sekarang gini aja. Lu dari kemarin kita ikutin ya. Lu sama Gini, anak Bang. kecil. Sekarang gini gue Iya, enggak lu hilang 5 hari kemana sama dia? Sekarang gini gue jelasin. Gue menghindar 5 hari. Menghindar dari mantan gue yang psycho. Nyari-nyari gue. Fahri pun sempat cerita kalau dia 5 hari menghilang karena dia diteror oleh seseorang dan dia nginep di situ karena ingin menghindar teror tersebut. Oh, jadi lu tinggal berdua sama mantan istri lo ini? Aku tinggal di sini. Ini mantan istri lo kan? Ntar dulu. Ini istri lo kali. Gak usah pikir yang aneh-aneh deh. Ya, terus Kamu tuh ngapain selalu berdua curiga. tinggal di Makanya sini? Ini adalah sikap kamu yang aneh. Aku paling gak suka sikap kamu kayak gini. Nah, terus anak itu siapa? Coba jelasin. Dia adalah. Adalah siapa? Istri lo? Kamu dengar? Belum Fahri menjawab siapa wanita ini, tiba-tiba dari luar muncul. Sekarang dia siapa itu? Dia itu. Astagfirullahaladzim. Sekarang dia siapa itu? Dia itu. Astagfirullahaladzim. Ini. Lu dia. Yang aku jelasin dari kemarin. Tunggu. Ini kan dia kemarin keluar. Lu dari kemarin nggak ganti baju. Lu orang yang tadi nongol di belakang mobil gue kan? Dan lu yang juga tadi jalan gue panggil-panggil lu nggak nengok kan? Iya. Dan lu yang kemarin juga mau nabrak mobil gue kan? Iya, gue sengaja. Lu yang datang ke rumah dia juga kan? Iya. Dan terjawab sudah wanita tersebut adalah mantannya Fahri yang meneror Fahri karena tidak terima dia diputusin Fahri. Dan terjawab sudah, cewek yang kemarin baju pink atau baju merah itu adalah orang suruhan si wanita itu. Dia benar-benar ngikutin kita dari awal kita mau bertemu dengan Putri sampai terakhir kita ketemu dengan Fahri, itu tetap ada dia. Fix, ini cewek psycho.
bertanggung jawab ini atas kehamilan ini. Apalagi itu anak siapa? Gua nggak pernah nih anak Anak sama kamu lo. hamilin dia. Nggak usah ngaco-ngaco deh. Ini anak lo, Ri. Apa sih lo? Udah 3 tahun lo ngomong kayak begini. Oh 3 tahun dia selalu 3 tahun lo teror lo. lahir anak lo. Oh, 3 tahun sampai sekarang masih terus hamil. Lo sakit. Jadi lo. selama 3 tahun ini dia selalu datang ke lu. Dia tuh selalu ngejar saya, Mas. Dia tuh udah putus sama saya udah lama. Oh, Dia pernah selalu pacaran sama ngejar-ngejar. lo? Pernah, dia adalah mantan saya. Oke, terus? Makanya Iya, gue emang mantan lo. Cuma ini gimana? please lo udah berapa kali ngomong itu, Dik? Tapi lo ninggalin gue, Ri. Ya iya juga sih, masa hamil 3 tahun. Tapi saya mulai terbuka pikiran saya mulai mengerti permasalahan ini. Kayaknya wanita ini adalah wanita yang pernah sakit hati sama Fahri karena dulu ditinggalin dan dia tidak terima. Akhirnya terus meneror kehidupan Fahri. Tapi makin menggila, wanitanya makin menggila, makin menjadi. Saya tarik aja keluar, saya suruh orang lain untuk mengamankan wanita itu. Terus lo, ini siapa lo? Kamu dengerin aku ya, dengerin. Oke, sekarang Ini dengerin. dengerin. Dia siapa? Ini adalah istri dari sahabat aku yang meninggal 1 bulan yang lalu. Kamu ingat ya aku ceritain? Sebentar, tapi oke, bener apa yang diomongnya gak? Oke. Ya, emang bener. Dan saat kita tanya, anak itu anak siapa? Anak-anak kecil yang di dalam rumah itu siapa? Jawaban Fahri adalah, Itu tinggal berdua di rumah ini? Enggak. Di sini adalah rumah singgah di mana anak-anak yatim pada tinggal di sini dan dia pengasuhnya di sini. Makanya aku di sini nyaman karena ada dia juga dan aku suka sama anak kecil dan juga aku tuh udah capek sebenarnya sama kamu. Putri nanya dong, lalu hubungan kita gimana? Yang bikin kita kaget. Apaan sih, ini nggak gitu. Kok gitu sih? Kamu tuh udah deh, nggak usah terlalu over deh pemikiran kamu. Kita putus aja. Makanya kita udah tunangan, Ri. Apaan sih? Kok gitu sih? Tunangan kapan? Kita kapan Yang kemarin apaan? Cincinnya buat apa? Oh, cincin apa? Lo pernah ngasih cincin ke dia nggak? Enggak, itu cincin bukan buat tunangan. Terus? Kamu jangan salah pikiran dulu, itu kan buat hadiah Valentine. Bener kan kata gue, ini cewek halu. Kalau tunangan udah jelas, keluarga cowok dan juga keluarga cewek itu bertemu, itu namanya tunangan. Kalau cuma sekedar dikasih cincin, ya itu bisa-bisanya dia aja. Dan ternyata emang menurut dia doang tunangan. Buktinya menurut Fahri enggak, itu cuma hadiah biasa doang kok. Pikiran kamu tuh terlalu childish, aku lebih suka sama dia. Hah? Maksudnya lo suka sama dia? Iya, gue suka sama dia. Lo bilang tadi nih istri dari sahabat lo yang baru meninggal 1 bulan yang lalu. Lo pakai otak dong. Gue suka sama dia. Daripada gue suka sama, gue gak suka sama dia sebenarnya. Gue udah lama, makanya sekarang kita putus aja. Dan sebenarnya gue suka sama lo. Gue gak habis pikirnya sama Fahri. Ini tuh istri dari sahabatnya yang baru meninggal sebulan yang lalu. Masih masa berduka gitu. Dia bisa ya nembak istri dari sahabatnya yang baru meninggal. Ri, apaan sih? Masa iya kamu nilaiin aku, Ri? Apaan sih? Ri, apaan sih? Please deh, udah gak usah kayak gini. Jangan, kita udah Lo tunangan. kayak gini semua kamera-kamera Ri, kita ini. udah tunangan. Nggak usah bikin kacau urusan gue deh. Apaan sih, Ri? Put, please, gak usah ganggu Ih, urusan nggak gue lagi. mau. Kita udah putus. Apaan sih? Nggak mau. Cukup. Nggak mau. Udah. Oke, lo sendiri gimana? Gue gak bisa, suami aku baru meninggal. Tapi lo ada perasaan sama dia nggak, gue tanya? Gue sayang sama lo. Tolong, Ri, please balik sama gue. Gue butuh lo, gue sayang sama lo, Ri. Apaan? Kesepakatan gue udah bulat. Ri, gue sayang banget sama lo. Ih, Udah mendingan lo pulang sekarang. Lo gue sayang sama lo, Ri. Mama. Ri, apaan sih, Ri? Walaupun Fahri berusaha untuk menyatakan cintanya kepada Vika, tapi jelas Vika ya nggak mau. Ya iyalah suaminya baru meninggal sebulan gitu. Dan Fahri juga kelihatan nggak mau sama Putri walaupun ditolak sama Vika. Mungkin ya benar kata Fahri, sifatnya Putri yang childish itu buat dia nggak tahan. Tapi ya itu haknya dia ya. Itu balik lagi ke Fahri, Putri dan juga Vika. Dia berhenti. Nengok sini. Tapi udah sering dapet teror kayak begini. Iya sering sih, tapi kayak Gambar begini juga. kemarin tuh kayak foto sapi gitu, tapi gak ada kepalanya. Gak ada kepalanya. Aku cuma mau tanggung jawab. Berarti selama ini kandungan ini bukan anak aku. Ke gudang dulu deh. Lu ngapain coba? Dia teriak nih. Lo tau dari mana dia teriak? Oh iya
Oh dia masih pakai mic di bajunya ya? Tuh kan Mas Uya. Lu ngapain istri lu? Jadi kita baru tahu kalau cewek yang nongol-nongol dari kemarin, yang gak ganti baju itu adalah cewek psycho yang emang ngejar-ngejar si Fahri. makanya Fahri hilang selama 5 hari ini. Benar. Tapi di lain itu, ya Fahri sama si pelapor kita ini nggak pernah tunangan. Dia cuma ngasih cincin Valentine. Benar. Dan dia, Tapi pelapor kita ya agak halu ya Mas. iya. Dan yang mengagetkan Fahri ini emang nggak cinta lagi sama pelapor kita, dan dia cinta sama, Istri dari sahabatnya sendiri. ya udahlah, it's a life. Apaan sih, Ri? Sampai ketemu lagi di Playboy Jamano, kamu terciduk. Apaan sih?